generasi ini berhasil apa tidaknya keluarga dan lingkungan sangat menentukan. Pakai tentara, pakai polisi itu kan naval biasa. Menurut bapak-bapak ini, bagaimana Pak cara membangun karakter akan kesadaran bela negara terhadap generasi muda saat ini? Masalah bela negara itu bukan kewajiban TNI atau Polri, kewajiban semua anak bangsa ini, Pak. Kewajiban bela negara di situ. Baik dipakai, buruk kita tinggalkan, seperti itu. Yang bijak menggunakan media sosial, seperti itu. Halo, ketemu lagi nih sama aku Yasmin, mahasiswa MBKM Bina Desa UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama pemuda kece dari Desa Banjarsari. Halo, ketemu lagi dengan saya Edir Giardiansyah. Lagi-lagi Pick Air berkolaborasi dengan mahasiswa MBKM dari UPN Surabaya ya. Iya, UPN Surabaya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu siapa? Nah, ini bapak-bapak keren dari yang pertama ada Bapak Aibtu Andi Handoko SH dari Kanit Binmas Polsek Sumber Asih. Selamat pagi, kami dari Unit Binmas Polsek Sumber Asih pada pagi ini sengaja mendatangi undangan dari rekan kami mahasiswa veteran Surabaya untuk sekedar bertanya jawab, bertukar suatu pengetahuan, dan kami akan menjawab pertanyaannya sesuai fakta dan logika dan kapasitas saya selaku Kanit Binmas. Demikian. Mantap. Keren banget sih, Pak. Keren. Nah, yang kedua nih Pak, narasumbernya nggak kalah keren juga. Ini ada dari Babinsa Desa Banjarsari, Bapak Irwanto. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Serda Irwanto dari Koramil Sumber Asih Kabupaten Probolinggo, kode 0820. Nah, dengan adanya dua orang hebat ini, kira-kira apa yang akan kita bahas? Obrolan apa nih yang perlu di obrol asik lah, Iya, kira-kira seperti ngobrol itu. santai tapi Ngobrol santai. iya, tapi mendidik lah. Di sini kita bakal bahas tentang pentingnya pendidikan karakter dan kesadaran akan bela negara. Soalnya kalau bela negara, ngomong-ngomong bela negara nih ya Mas, Bapak-bapak, UPN Veteran Jawa Timur terkenal sebagai kampus bela negaranya. Nah, berhubung di sini ada dari instansi Polri, ada dari TNI, kita mau mengulik nih lebih detail lagi urgensi bela negara dan pendidikan karakter itu seperti apa. Nah, benar sekali. Nanti akan dikulik secara mendalam, kira-kira seperti itu Pak ya, terkait dengan pendidikan karakter terhadap para remaja dan tentang bela negara itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Oke, kita langsung aja nggak sih tanya-tanya ini kepada dua narasumber hebat kita nih Mas ya. Nah, menurut Bapak Ya. Andi atau Bapak Irwanto ini pendidikan karakter itu seperti apa Pak? Sebentar, mohon izin Pak Iri, saya jawab duluan ya. Berbicara tentang pendidikan karakter, ini adalah bahasa yang baru datang di kemudian hari, yaitu saat ini. Kalau bahasa terdahulunya apa? Pendidikan moral. Pendidikan moral atau pendidikan karakter ialah suatu proses pembelajaran. Bagaimana kita anak bangsa manusia ini memiliki suatu moral kepribadian yang sopan dan santun, memiliki suatu kepribadian yang yang sopan tadi ya. Kalau berbicara tentang pendidikan karakter, tentang pendidikan moral, itu pertama kali dilakukan oleh seorang ibu, bukan oleh seorang rektor, bukan oleh seorang guru atau mahasiswa. Pendidikan moral, Mas, pendidikan karakter dilakukan pertama kali oleh seorang ibu. Saat anaknya di dalam ayunan, di saat anaknya di dalam boyan, ibu sedang mengajari pendidikan moral, yang katanya bahasa sekarang pendidikan karakter. Bagaimana seorang ibu di situ mendidik anaknya biar memiliki moral yang bagus, dia bisa berkata santun. Mulai bayi itu Mas diajari bicara assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah pendidikan moral pertama kali dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya, bahkan dilakukan sejak dalam kandungan. Seorang ibu mengandung di situ bayinya, dia mendidik anaknya, mendidik moral anaknya dengan bersedekah, mengaji bagi yang Islam. Jadi jangan salah paham ya, saya rektor, saya dosen melakukan pendidikan moral pertama kali, bukan. Pendidikan moral pertama kali dilakukan oleh seorang ibu. Dan berbicara karakter di sini ya. Karakter itu pada arti dasar karakter di situ ialah sifat dasar.
Kan demikian ya. Sifat dasar barang, benda atau seseorang dalam hal ini kita ya. Jadi kan moral dan karakter di situ. Kalau karakter di situ, kalau moral bisa dibuat seperti seorang ibu melatih anaknya. Tapi kalau dengan karakter, dengan sifat dasar itu tetap tidak bisa dirubah. Satu contoh, ini contoh ya. Makanya kalau salah di-cut saja nanti nggak setuju. Nanti saya sajikan dengan fakta dan logika. Berbicara karakter. Seekor macan mas harimau bisa dididik, dilatih sehingga dia menjadi sirkus, lompat-lompat tangga. Tapi karakternya dia tetap pemangsa daging. Dia tetap pemakan daging di situ. Seperti kita di sini. Semua karakternya berbeda. Karena di situ apa? Ini jelas Pak, nggak bisa dibantah oleh fakta dan logika. Sebagaimana di situ, mohon maaf kami Islam ya. Kalam Allah Subhanahu wa taala tentang karakter. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum huwa alamu biman ahdatsa bil. Kul, katakan. Siapa suruh berkata? Rasulullah, karena Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah Muhammad. Kul, katakan Muhammad. Katakan kepada siapa? Kepada kita semua. Kullu itu makna dasarnya artinya setiap. Karena di dalam pembelajaran Al-Qur'an ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah di situ. Jadi maksudnya kullu setiap itu setiap manusia, setiap kita, setiap hewan di situ ya. Ya'malu ala syakilati. Ya'malu akan suatu melakukan, akan berbuat ala syakilati atas karakternya. Tadi itu gak bisa dibantah dengan fakta dan logika. Sepintar, secanggih apapun, macan, anjing dididik, karakternya tetap pemakan daging. Nah kalau lanjutan ayatnya, farabbukum wa'lamu biman ahdatsa bil. Maka Tuhanmu, farabbukum, maka Tuhanmu huwa dia, a'lamu biman ahdatsa bil, mengetahui ahda yang lebih baik. Sabil itu makna jalan, cuma dalam hal ini adalah ketakwaannya. Itu tentang karakter dan moral. gitu bisa ya? Diterima Mas? Bisa. Ya kalau salah silakan dikoreksi. Berarti benar ya. Karena apa yang kami ucap ini tidak menutup kemungkinan dari suatu kesalahan. Tapi ayat yang kami sampaikan Mas dijamin kebenarannya. Siap. Itu dari kami. Iya, siap. Berarti benar Pak ya, seorang ibu adalah madrasah pertama bagi Nah, anak bangsa. bagi seorang anaknya, bahkan orang hebat pun Insinyur Soekarno dididik pertama kali oleh ibunya, bukan oleh dosennya. Siap. Kapan? Yang saya jelaskan tadi itu. Siap. Kalau menurut dari Babinsa, pandangan dari Babinsa kira-kira seperti apa? Dari saya, pertama karakter kan pendidikan dasar dari sifat manusia yang diawali dari kegiatan manusia sendiri untuk generasi yang akan datang dan berikutnya. Contohnya dari anak-anak sampai dewasa, sampai dia mati lagi. Pendidikan yang dimulai ya dari tingkat ibu tadi kan. Kalau sekarang kan dari ibu kan punya keluarga. Keluarga terdiri dari orang tua, bapak, ibu, kakak. Itu kan saling keterkaitan, saling menghormati, saling gotong royong, sopan santun di situ. Nanti keluar lagi menginjak SD, TK, SD, SMP, SMA. Dan lebih ininya lagi di dunia kerja nanti. Sifatnya ke aplikasinya di dunia pekerjaan seperti itu. Cuman didasari dengan lingkungan keluarga dulu. Kalau lingkungan keluarga itu harmonis, insya Allah anak ini akan mengikuti bimbingan orang tua seperti itu. Bukan berarti anak ini hebat itu dari kelanjutan ini, dari bimbingan dari keluarga dulu, terutama itu. Karena anak akan melihat itu dari lingkungan keluarga, berhasil apa enggaknya seperti itu. Itu yang paling mendasar dari kehidupan generasi muda yang akan kita kedepankan itu maksudnya. Dari pendidikan dimulai dari keluarga, mulai dari ibu, kira-kira sangat penting nggak untuk terhadap lingkungannya atau nanti masa depan bagi seorang anak itu? Kalau kedepannya anak dibimbing dari keluarga dan lingkungan, itu faktor yang paling mempengaruhi dari segi yang akan datang itu. Generasi ini berhasil apa tidaknya keluarga dan lingkungan sangat menentukan. Karena kesehariannya itu apa anak ini? Yang dilihat apa? Bangun tidur. Apa yang dilihat dia pertama kali? Berarti kan orang tua, kebiasaan orang tua dicontoh. Kalau orang tuanya memberi contoh ya kurang baik, pasti anak ini akan mencontoh ya kurang baik. Di situ guru pertama, ibaratnya bangun tidur, apa
orang tua kita yang saya lakukan seperti itu. Oh, berarti dalam kehidupan sehari-hari saya harus melakukan seperti ini, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi seperti apa. Itu kan atas bimbingan orang tua, terutama lingkungan. Tidak semua didikan itu dari guru ya. Iya. Semuanya bisa mendidik dari orang tua, keluarga terdekat, lingkungan, seperti itu. Bukan pendidikan itu langsung dari kesekolahan, dari lingkungan bisa. Dimulai dari keluarga gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tadi kan ngomong-ngomong tentang menumbuhkan karakter itu dari seorang anak itu dari keluarga ya Pak, ya, dari lingkungan dari lingkungan keluarga. Nah, menurut bapak-bapak ini bagaimana Pak cara membangun karakter akan kesadaran bela negara terhadap generasi muda saat ini Pak? Karena bisa kita lihat mungkin generasi muda saat ini kan sudah terpengaruhi teknologi, sehingga kesadaran mereka terhadap bela negara ini ya sudah cukup biasa aja gitu Pak. Kayak kan bela negara kan tugasnya dari polisi, dari TNI, jadi kita nggak usah ikut-ikut membela negara. Oh, Nah, iya. menurut bapak-bapak ini bagaimana Pak? Kalau mohon izin Pak Iri nanti ditambahkan ya, Ya. karena bela negara mungkin TNI lebih ahlinya di situ. Pak. Cuma kalau salah bela negara itu bukan kewajiban TNI atau Polri, kewajiban semua anak bangsa ini Pak, kewajiban bela negara di situ. Cuma pertanyaannya, adakah di jiwa generasi bangsa ini, generasi penerus ini, adakah jiwa kecintaannya terhadap bangsa di sini? Coba dia di survei ya, tes kecintaannya dia dengan cinta negara, dengan bela negara. Ayo kita ada perang di sana, apa jawaban dia? Mungkin tidak ada. Kenapa? Ada itu diperlukan suatu didikan khusus. Didikan khusus maksud inilah peran-peran mahasiswa, peran-peran dosen, peran para guru. Di mana perannya? Dia harus menanamkan kepada generasi penerus bangsa ini akan dasar negara kita Pak, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dia harus bukan hanya sekedar tahu, tapi harus paham dengan dasar negara kita, sila-sila Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5. Jangan hanya tahu sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, tapi dia tidak paham. Nggak ada ketimbulan kecintaan di dalam jiwanya. Tapi kalau dia bukan sekedar tahu, dia paham sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dia mengakui Tuhan. Berarti kita diciptaan. Bagaimana kita mengakui Tuhan bahwa kita ini ciptaan? Kalau di dalam agama kami Pak, penyembahan harus sholat dong. Jadi orang yang sholat di situ sudah bela negara, sungguh luar biasa Pak. Makanya para kiai itu menciptakan doktrin-doktrin kepada santrinya, hubbul waton, cinta negara minal iman, sebagian dari iman. Karena kiai itu sholat. Kalau nggak sholat nggak ada harapan. Itu Pak, monggo Pak dilanjut. Bela negara itu bukan hanya tentang perang gitu Pak. Bukan. Itu kan saat- ada dua versi. Di saat perang, di saat damai. Kalau sekarang kan ya oke lah. Kalau lihat sekarang nih banyak negara-negara, khususnya Eropa itu banyak perang. Karena kesadaran untuk cinta tanah airnya tidak ada. Seperti itu. Makanya kita tumbuhkan rasa cinta tanah air, bela negara itu sejak dini. Sejak dini itu dalam lingkungan keluarga dulu. Nanti akan tumbuh sifat bela negara sendiri dengan Cinta tanah air. cinta tanah air, melakukan upacara hari Senin. Ya. Habis itu mematuhi perintah-perintah dari orang tua seperti apa, kan seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain itu jangan dulu Masnya, karena tingkatannya beda-beda. Terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh. Terlalu Nanti jauh. kalau sudah bertingkat dan berlanjut kan Iya, seperti iya. itu. Kalau sudah mendekati SMA, sudah kuliah, ini kan sudah tahu baik dan buruknya seperti itu. Yang jelas sekarang itu gini lah. Musuhnya kita itu media sosial, itu yang tidak bisa kita bendung. Karena gimana ya? Kita tidak bisa melarang barang seperti ini. Iya. Kecanggihan yang akan datang, Pak. Tapi dia itu membawa negatifnya dari kita, Pak. Iya. Makanya kalau dari bela negara itu disifati dasar dari keluarga, sekolah dulu, maksudnya. Dengan sekolah upacara. Datang tidak terlambat, itu dari lingkungan sekolah. Kalau dunia bekerja sendiri ada aturan sendiri seperti itu. Tidak usah yang mulu-mulu kita andai perang, nanti aja dulu. Iya. Nah, menurut bapak-bapak ini, nah bagaimana sih Pak cara generasi muda saat ini tuh lebih memahami konsep bela negara? Begini Pak ya, karena kalau tentang konsep bela negara tadi ya yang kami jelaskan itu memang juga perlu Pak ditekankan suatu efek jerak atau efek takut Pak di situ. Maksudnya Contohnya suatu apa itu, Pak? didikan khusus Pak. Didikan khusus seperti didikan militer segala macam. Makanya kalau maksudnya di desa-desa bukan dijadikan militer, tidak. Perlulah remaja-remaja itu dididik di situ.
Ya sejenis kalau di mahasiswa menwa apa itu? Iya. Hansip seperti jenis hansip. Cuma Iya. faktanya Pak di desa itu hansipnya tua-tua. Sebenarnya yang muda-muda itu dididik di situ sehingga ada kepekaan di dalam jiwanya di situ. Kan peka itu kan menumbuh cinta nanti Pak. Di situ kalau dari saya Pak Iri ya, maka diusulkan nanti ini mungkin kita bersama ya. Iya. Kita ini kan ngobrol penuh inspirasi ya. Iya, Mungkin nanti ke belakangnya khususnya ini sudah penggunaan linmas itu mungkin bisa dari anak-anak muda Anak di muda situ ya. dilibatkan gitu, Pak, Nah, ya. dilibatkan di situ. Tidak Kebanyakan Pak Hansip dia yang parkir yang segala macam ngaruh drum band yang sudah tua-tua itu Pak. Iya, biasanya anak muda tuh dilibatkan kalau bulan Agustus saja, Pak. Karnaval ya. Pakai tentara, pakai Pakai polisi, hansip, Pak, itu ya. kan karnaval gitu. Ya. Cuma karnaval ya Mas Iya. ya. Kan demikian Pak Iri ya. Kalau yang beneran nggak ada ya Mas. Yang beneran yang bapak-bapak, Nah, yang sepuh-sepuh gitu. Sepuh. Kalau dari Pak Babinsa gimana? Konsep Kira-kira. bela negara untuk anak muda ini ya. Ini polemik yang kita rasakan seperti ini. Sekarang di sekolah dimarahi guru. Cengeng laporan sama orang tua. Terus bela negara di mana seperti kalau misalnya gini ya. Kalau anak muda ini bersifat ya jangankan membela negara yang muluk-muluk lah wis. Patuh pada orang tua, ngikuti peraturan di sekolah, jangan selalu lapor lah. Adakan ibaratnya itu seminar apa Iya. itu tentang bela negara seperti itu. Jangan melihat YouTube yang enggak lah ya. Kalau dia mau belajar sendiri bisa di YouTube. Kalau enggak kita dampingi seperti itu. Bisa kita diundang memberi materi-materi yang kita butuhkan. Karena kami Mbak Polsek dan Koramil itu, kami Polsek dan Koramil masih siap dipanggil oleh struktur pemerintahan desa untuk segala kegiatan kami siap. Dan sudah terbukti kan Babin selalu hadir di situ. Tidak menutup kemungkinan dan dia pasti mau. Pak Babin latih anak muda baris berbaris untuk kecintaan bela negara. Pasti mau di situ. Kami Polsek Koramil siap. Hadirnya kami Polsek dan Koramil ini Pak adalah hadirnya bangsa kepada Iya. Siap. bangsanya terkait rakyatnya ini Pak. Jadi Salah selalu satunya siap hari kami ini di nih situ. Pak ya. Ya. Yang memberikan informasi-informasi yang isinya daging semua gitu. Oh, kita di situ kadang Polsek sama Koramil itu sudah takut duluan. Seperti itu, memberi materi sudah takut. Wah, ini disiksa jangan. Wah, asumsinya sudah beda sekali seperti itu. Habis itu dia buka HP, kita rekamkan lah ibarat kita viralkan apa yang terjadi Iya. seperti itu. Nah, repot kalau seperti ini. Nanti kalau ada aneh-aneh, dia laporan seperti itu. Kok cengeng sekali? Iya. Kan bilang gitu. Soalnya sekarang zamannya rekam posting gitu Nah, Pak. rekam posting, Iya, seperti jadi itu. kayak padahal sebenarnya kejadiannya nggak kayak gitu, jadinya berbeda gitu Iya. di postingan viralnya nanti Pak gitu. Inilah Pak keterlibatan media itu Iya. akan segala bentuk perbuatan entah jahat baik Pak. Cuma media nggak bisa diduga Pak. Iya. Kalau zaman kami sudah kejadian-kejadian yang berdarah itu sudah ada. Zaman ini Probolinggo kan carok gitu. Cuma nggak seperti sekarang karena media tidak terlibat, internet tidak terlibat saat itu Pak. Nggak ada TV segala macam, nggak ada listrik. Jadi itu keterlibatan viral ini keterlibatan dari teknologi ya. Jadi kita sama-sama memahami lah harus bijak bermedia sosial. Kalau kita memang tidak tahu apa kejadian itu, jangan moro-moro diviralkan di situ. Itu nggak bijak namanya ya. Ya tinggal share Kan kan demikian, gitu Pak. biasanya Iya, Pak. iya. Makanya generasi muda ini kan bisa memilih lah ibaratnya Iya. seperti itu. Jangan share, jangan inilah ibaratnya. Oke lah. Punya like dan share banyak ribuan, Iya. tapi kan ada sesuatu yang dirugikan seperti itu. Kembali lagi nanti kalau dia dapat ibaratnya fee dari situ, apakah uang ini barokah untuk dirinya sendiri kan seperti itu. Selagi ada yang dirugikan seperti itu. Biasanya hal seperti itu dimulai dari grup keluarga. Pak. Kalau anak milenial itu biasanya sudah bisa memfilter oh ini baik, ini tidak. Tapi biasanya dari paman, dari ibu, bapak tim percaya gitu ada apa info Grup keluarga itu bener-bener itu sih Mas. langsung Bener-bener di share gitu. menyebar Sama, Pak. hoax paling itu gitu. Iya Pak, kalau dalam keluarga kami tidak pernah bukan tidak pernah jarang ya Iya. buka-buka media sosial karena kebenarannya tidak dijamin di situ. Iya. Khususnya anak Tidak yang saya. bertanggung jawab. Iya, jarang. iya gitu. Jarang buka-buka media sosial memang. Dia kalaupun ingin suatu berita yang resmi dia buka siaran TV di situ. Iya. Jadi jarang lihat-lihat segala macam di-share enggak. Kami mulai dari keluarga ya semoga Ya, ditiru betul oleh sekali. rekan-rekan semua nanti kan.
Karena memulai sesuatu dari diri kita dan keluarga kita, Pak. Baru kita keluar di situ. Iya. Itu, Pak. Kita bukan melarang untuk media, bukan. Cuma yang bijak seperti Iya. itulah ibaratnya. Pokoknya pesen nih buat teman-teman yang di luar sana juga, bijaklah sebelum viralkan sesuatu gitu loh, nge-share sesuatu tuh harus dipikir dampak baik buruknya gitu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Sebagai generasi penerus bangsa, agent of change atau agen perubahan nih Pak, untuk para pemuda, menurut bapak-bapak di sini pendidikan karakter apa aja nih Pak yang perlu diperkuat di tengah pesatnya era digital saat ini Pak? Saya jawab dulu ya. Iya, boleh. Pertama, iman dan takwa dulu. Dari iman dan takwa pertama dilandasi dengan keluarga. Berarti kan kalau agama Islam ngaji, kalau agama lain menyesuaikan agamanya masing-masing. Dimulai dari keluarga. Kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan dari keluarga dulu, meningkat dari sekolah dan jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, kejujuran. Melatih kejujuran itu bukan instan. Mulai dari anak-anak tingkat keluarga sampai ke jenjang perguruan. Nanti keluarnya ke tingkat dunia bekerja seperti itu. Dia bisa jujur enggak? Seperti itu. Itu akan ketahuannya di situ. Maksudnya memupuk itu dari kekeluargaan dulu. Dan itu, Pak, untuk memperkuat pendidikan karakter pada saat ini sungguh kita ini telah terbantu, Pak. Terbantu oleh para tokoh-tokoh agama di situ. Kenapa? Saya katakan terbantu oleh tokoh agama. Banyak berdiri di situ suatu kelompok, Pak. Kelompok daul, kelompok solawatan di situ kan, solawat mania. Itu kan mengumpulkan pemuda-pemuda yang biasa mabuk bersolawat di Iya. situ. Itu sudah membuat karakternya sudah karakter yang Islam di situ ya. Itu kalau mengatasnamakan Islam, kalaupun dia bertato, Pak, Islam digoda, dia akan berteriak dan berlari di situ, Pak. Iya benar. Nah itulah dibantu kita, itu salah satu. Jadi kita nggak boleh menyikapi wah apa itu kibar-kibar bendera, tidak. Itu pendidikan karakter yang dibuat oleh para tokoh agama di negeri ini, Pak. Dan saya acungkan jempol bagi beliau-beliau itu. Gak usah di sana, di sini banyak, Pak. Di Iya. Probolinggo ini banyak kelompok-kelompok, katanya orang di sini daul ya. Memang namanya Daul Mustafa di situ. Kadang ngedaul gitu ya. Padahal sholawatan maksudnya banyak kiai membentuk itu. Itu akan terbentuk suatu karakter pemuda-pemuda, kan banyak pemuda-pemuda, Pak ya, yang cinta tanah air, yang Islami di situ. Setidak-tidaknya pada saat itu dia sudah tidak mengganggu ketertiban di luar sana. Setidak-tidaknya kalaupun dia bertato kibar-kibar bendera, pada saat itu dia sudah tidak minum di situ, Pak. Sungguh luar Iya. biasa efeknya itu. Itu, Pak, jawaban Minimal dari kami. mengurangi dari kebiasaan-kebiasaan yang salah gitu Pak ya. Ya. Dimulai dari ikut pada acara-acara daul itu tadi gitu ya. Solawatan daul katanya orang sini, Pak ya. Solawatan itu tadi. Karena daul itu nama merek di sini, Pak ya. Jadi Ya. biasanya kalau diajak untuk ke hal-hal misalkan ikut organisasi atau ikut pertemuan kepemudaan yang lebih serius itu susah untuk Susah, Pak. mengajaknya. Ya, karena apa? Dia belum melakukan suatu revolusi mental tadi, Pak. Iya. Karena maunya dia asik dan senang Nah. di situ, Pak. Cuma dengan asik dan senangnya akan tumbuh di situ, Iya. Pak. Tumbuh satu kecintaan kepada bangsa ini, Pak. Iya. Itu dari kami. Kan demikian, Pak Irya. Iya. Kecintaan itu bukan mulai dari besar, dari kecil dulu. Iya. Dari kecil tumbuhnya ke besar seperti itu. Itu dimulai dari siapa? Dari lingkungan dulu, dari rekan teman dekat seperti itu. Untuk mengajak ke hal-hal yang positif. Sehingga timbul rasa kecintaan seperti itu, karakter. Karena sekarang yang diuji untuk generasi yang sekarang ini, moral sudah sangat menurun. Bukan berarti saya menjelekkan seperti itu, sangat menurun. Adab istiadab sudah diabaikan seperti itu. Sungguh miris sekali. Sehingga gini, kalau siswa, kalau seorang murid tidak adab kepada gurunya, berarti karomahnya, ilmunya tidak ada seperti itu. Bukan oke lah, sekarang kan HP bisa, Iya. di media kan bisa pinter saya, tapi karakter moral tidak bisa diajari di internet, tidak bisa instan. Makanya kalau anak-anak muda sekarang ini harus didampingi lah, bukan berarti diloskan, didampingi, ya saling tegur sapa, kan, seperti saling mengingatkan, tapi didasari dengan seperti itu. Tegurnya untuk membangun, Iya. bukan berarti tegurnya untuk menjatuhkan, bukan. Karena tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua seperti itu. Bukan tanggung jawab saya sebagai guru, bukan, tanggung jawab kita semua bersama seperti itu.
perubahan dimulai dari lingkungan sekitar dan diri sendiri. Ya, Seperti itu seperti Pak itu. ya. Nah, oke, kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir nih Pak. Nggak kerasa nih, karena obrolannya seru banget dari tadi nih Pak. Oke, jadi sebagai generasi muda nih Pak ya, sikap bela negara apa aja yang harus dimiliki oleh generasi saat ini Pak? Ya tentunya nanti tambahi Pak Eri ya, karena ini TNI sungguh sangat paham tentang bela negara. Lagi-lagi bicara Jadi bela negara. apa tadi sikap yang harus dimiliki ya? Iya. Tentunya dengan dia harus memiliki suatu pengetahuan dulu Pak. Ya pengetahuan, contoh pengetahuan berbaris di situ ya. Bukan dalam artian pengetahuan teknis tempur Pak. Beda di sini, kalau di luar itu rakyatnya wajib militer di situ Pak. Iya. Harus dia memiliki suatu pengetahuan tembak menembak. Tapi kalau di sini warga Indonesia ini yang pertama harus memiliki pengetahuan baris berbaris di situ kan. Kayak di desa-desa kan banyak, atau di kota Pak, diajari pengetahuan silat, karate segala macam di situ. Bukan untuk berkelahi, untuk olahraga dan untuk prestasi itu Pak. Yang pertama harus dibekali itu pengetahuan pada dirinya. Karena mustahil seseorang tanpa pengetahuan dia akan berbuat sesuatu. Dia pengetahuan nggak punya pengetahuan, ya dia diam saja. Makanya harus dibekali pengetahuan di situ, dari yang melibatkan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan sampai kabupaten di situ. Jadi sebagai Pak Kepala Desa, mohon maaf ya, saya bukan mengkritik pemerintah di sini, tidak, harus peka dengan rakyatnya di situ. Kalau banyak pemuda-pemuda di situ yang di pos kamling nongkrong, dikumpulkanlah dia, dilatih karate, datangkan seorang guru karate di situ. Dilatih baris berbaris, datangkan Babin Kamtimas. Kalau Babin Kamtimas nggak mau, datangkan saya kan latih dia di situ. Jadi peran di situ sangat berperan Mbak pemerintahan desa ini. Kalau tolak ukurnya apa? Pusatnya di desa di sini. Kalau sini kisru kacau, di sini tidak bermoral, di sana lebih-lebih di situ. Ya itu dari Berarti kami. siap Pak ya, Babin Kamtimas didatangkan Iya. untuk melatih Nah, untuk baris-baris gitu ya. untuk keterampilan pemuda penerus bangsa ini di situ ya. Iya. Demikian kan Pak Ir ya. Saya bisa menambahkan Iya, boleh, silakan Bapak. pertanyaan tadi, bisa diulangi? Pertanyaannya, sikap bela negara apa aja yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini? Yang pertama, Iya, cinta dulu kepada tanah air kita. tanah air. Yang diawali dengan itu, kalau sudah cinta berarti kan, kalau ibaratnya cewek sama cowok sudah mendekat, ibaratnya jadikan satu lah ibaratnya, sudah klop nanti, nggak usah banyak pertanyaan, cinta tanah air dulu. Ibaratnya kalau sudah cinta di mana-mana pun ya tetap ingat seperti itu, tanamkan kecintaan kita terhadap cinta tanah air dulu, dimulai dari keluarga dulu, tidak menjelekkan orang dulu, seperti itu. Yang kedua, ideologi Pancasila harus ditanamkan. Ketiga, sikap kenegaraan kita, cinta enggak ke negara ini, seperti itu. Kalau sudah cinta berarti dia tidak akan aneh-aneh seperti itu, dengan dasar ideologi. Kehidupannya berarti kan sudah pakai ideologi Pancasila. Pancasila kan sudah diatur, orang sudah paham, mengerti, kehidupannya kita itu tidak jauh dengan Pancasila, seperti itu. Kita bisa menjabarkan kembali lagi, misalnya kita melenceng lah, kembali lagi ke Pancasila. Oh, kita ini sudah jauh sekali ke ideologi kita, negara Indonesia, seperti itu. Berarti kita kan bisa mengkoreksi diri sendiri lah, seperti itu. Tapi kenyataannya di masyarakat tuh bahkan ada yang tidak menghafal Pancasila itu sendiri Pak. Dan mungkin ada yang hafal tapi tidak mengetahui makna yang sesungguhnya Pancasila itu seperti apa. Itu banyak. Itu kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Kalau itu mohon maaf Pak Ir ya. Kalau tentang Pancasila Pak, bagaimana dia paham, bagaimana dihafal, itu bukan tugas seorang ibu, tapi tugas ibu guru itu Pak. Ibu guru ya. Ya kan pemerintah hadir untuk mendidik. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsanya. Negara hadir dengan adanya para guru dengan sertifikasi yang tinggi di situ. Kewajiban dia Pak. Bukan kewajiban ibu-ibu yang gendongannya, nggak mungkin lah masih kecil yang ngajarin Pancasila. Ya memang ada, cuma kan kayak mana gitu loh Pak. Jadi itu, kalau itu sampean pertanyakan kepada tenaga pendidik Pak. Karena kewajiban dia untuk memahamkan Pancasila beserta butir-butirnya di situ sebagai landasan dasar negara kita Pak. Siap. Kalau dia paham dengan Pancasila seperti saya sebut tadi Pak, sudah cinta di dalam dadanya di situ. Iya, NKRI harga mati ya di situ Pak. Oke, Keluarlah baik. NKRI harga Ya. mati. Pancasila itu bukan sekedar gambar, simbol, bukan. Iya. Itu pasti ada makna yang Benar. tergantung di dalamnya.
Tapi selain dari tenaga pendidik, dari anak didiknya juga ini harus punya semangat juga Pak buat ngafalin Pancasila. Soalnya biasanya gurunya ini udah, ini kamu hafalin ya, tapi anaknya ya udah dari rumah ditutup Itu bukunya. metodenya yang salah, bukan anak yang salah. Gimana? Karena ada suatu metode bagaimana anak itu menyenangi dengan metode mendengar atau metode ditakut-takuti, ya agak ketat sedikit Pak. Jangan dilonggarkan di situ. Iya. Karena dia mental dia kan masih malas di situ. Iya. Hafal urusanmu le. Bukan kata-kata seorang guru yang demikian itu. Ya metodenya diganti. Kalau anak dikasih metode yang begini dia nggak hafal, dia nggak paham, ganti metode. Entah suruh maju tiap pagi Iya. mengucapkan, ya itu kan metode Pak. Bagaimana seorang guru tuh memberi suatu metode kepada murid-muridnya untuk paham dan hafal dengan Pancasila sehingga tumbuh di dalam dadanya NKRI harga mati kan demikian Pak ya. Iya. Oh, sekarang itu gampang Pak. Berinovasi seorang guru kepada muridnya. Kasih gambar seperti Ya, itu. di situ. Iya. Seperti itu Pak. Untuk memberi pemahaman. Kita bukan ngajari guru lah seperti Iya. itu. Metodenya sudah beda. Saya dulu mungkin sekolah, oh ini le baca le. Dikasih buku. Sekarang beda. Iya Pak, beda. Sekarang itu yang menarik video gambar. Iya. Bisa menampilkan seperti itu, dia bisa cepat hafal karena orang menangkap belajar itu bukan berarti dia datang melihat, itu belum tentu masuk. Dulu Pak, Ada karakternya masing-masing anak-anak itu. zaman kami sekolah Pak ya, guru itu gajinya nggak ada kecil Pak. Tapi muridnya saya hafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Pak. Kenapa sekarang gajinya besar kok muridnya? Leleran, lucu di situ. Ya tanggung jawab mereka, tanyakan Ya, kepada mereka siap, bukan pada siap, saya. siap. Oke, kurang Berarti lebihnya kita ada bukan apa? mengintervensi Iya. guru, Bukan, bukan tidak. seperti itu. Iya. Kita kan ngobrol inspirasi Iya. di sini Iya, ya. Jangan siap. salahkan saya ya. Nah, seperti itu. Iya. Ya itu dari kami Pak. Kurang lebihnya kami minta Ini- maaf. Tutupkan terakhir tadi Iya, ya. iya, Iya. iya. Sebagai penutup untuk semua rekan-rekan semua atau yang lagi melihat siaran Iya. ini ya, bahwa polisi itu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang melayani semua masyarakatnya. Kalau ada masyarakat salah yang dilayani Pak, yang melayani bukan saya, reserse buser di situ dilakukan suatu penegakan hukum. Itu bentuk-bentuk pelayanannya ya. Iya. Dan kalau masalah himbauan-himbauan kebaikan sudah kami lakukan Pak, di mana masyarakat berkumpul, kami datang di situ memberikan suatu himbauan-himbauan Kamtibmas agar apa? Mereka bisa menjadi polisi bagi diri sendiri, polisi bagi keluarganya, sehingga keamanan ini benar-benar menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu dari kami Bapak, Mbak ya. Iya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Siap. Nggak perlu minta maaf, nggak ada yang salah. Siap. Oke. Ada tambahan dari Pak Irwanto sebagai penutup nih Pak. Kalau dari saya seorang TNI, apalagi Babinsa, TNI adalah melindungi rakyatnya. Mulai dari mana? Kita selalu monitor wilayah. Kalau saya sebagai Babinsa wilayah ya, menghimbau untuk menimbulkan rasa cinta tanah air tadi seperti itu. Iya. Contohnya kita memberi contoh hal-hal yang positif lah seperti itu, mengajak pemuda masyarakat seperti apa, tidak melenceng ke yang lebih jauh lagi, melenceng ke selain Pancasila tadi, ideologi negara kita ini. Diawali kita ajang sana, memberi sosialisasi, mengajak masyarakat seperti itu. Apalagi yang lebih ekstrim sekarang ini, kita ini sudah sepertinya kayak dipecah belah TNI Polri itu. Ada senang-senang sekali ibaratnya kalau sudah dibenturkan dua institusi ini, karena ini akan sangat vital lah kalau semuanya TNI Polri ini selalu diadu. Berarti yang menang itu yang orang dibalik Yang mengadu gitu. mengadu lah ibaratnya seperti dalangnya seperti itu. Dalangnya. Menang dia berarti kan. Masyarakatnya ya ini masyarakat sebagai penerima berarti kan konsumsi. Iya. Itu memberinya persepsinya seperti apa? Makanya dengan adanya kita selalu ada di desa, di tengah-tengah masyarakat, memberi sosialisasi seperti itu. Kalau nggak kita lagi siapa lagi, nah, ya, seperti itu. Kalau nggak kecintaan kita ke negara itu siapa lagi, seperti itu. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau Nah. bukan dari kita siapa lagi? Siapa Kira-kira lagi seperti kan, itu, Pak ya. seperti itu. Terakhir Pak, terakhir ini paling terakhir sudah Pak ya. Pesan yang untuk masyarakat secara umum dan untuk pemuda, kira-kira apa Pak pesan yang perlu disampaikan dari Bapak tentara dan juga Bapak polisi ini? Pesan yang kami sampaikan kepada semua masyarakat di situ, semua bangsa, generasi terus bangsa ini, mulailah suatu kebaikan dari diri kita. Kebaikan dari diri kita, kalau kita bisa berbuat kepada diri kita, insya Allah kita bisa berbuat baik kepada keluarga,
kepada masyarakat di situ. Itu sebenarnya ada di butir-butir Pancasila itu, Mbak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia adil dulu pada dirinya ya. Bersikap adil di situ. Bagaimana sikap adil? Silahkan pikirkan dan jabarkan sendiri. Sehingga kita bisa berbuat baik, bisa berbuat adil kepada lingkungan sama, dan akhirnya kita bermanfaat, Pak. Karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya di situ, Pak ya. Ya itu dari kami. Monggo Pak Ir ditambahkan biar cepat Saya selesai. menambahkan dari ini untuk generasi muda jangan terlalu pengaruh dengan lingkungan sekitar. Maksudnya sekarang ini media sangat berpengaruh. Analisa baik dipakai, buruk kita tinggalkan seperti itu. Yang bijak menggunakan media sosial seperti itu. Jangan sampai kedepannya dengan gara-gara tangan sampai terjerat sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Monggo lanjut. Jadi bijak-bijaklah untuk menggunakan media sosial gitu ya Pak. Cukup hari ini, sudah ngobrol panjang lebar, isinya daging semua tadi itu Pak. Mudah-mudahan bisa ditonton dan bisa diambil hikmahnya dari apa yang sudah kita obrolkan dari tadi nih. Iya. Pokoknya buat penonton-penonton nih yang di rumah, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai dari ketikan, dari komentar itu bisa menjadi bumerang ke diri sendiri. Oke, mungkin udah Mas ya, itu aja dari kita. Ini seru banget obrolannya. Jadi nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk penonton semua yang nonton di video ini. Mungkin itu aja dari aku, Yasmin sebagai pengacara, dan Saya Edi Irgiadiansyah sebagai perwakilan dari pemuda dan dari Big Air. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.